Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Antonius Maria Zakaria, seorang pengaku iman. Walau hidup Santo Antonius sangat singkat, hanya 37 tahun, namun benar-benar dihayati dan diisi dengan berbagai perbuatan amal kasih dan karya-karya demi menegakkan martabat gereja dan kemuliaan Kristus. Ia yang lahir di Cremona, Italia Utara pada tahun 1502, pada akhirnya memilih profesi sebagai seorang dokter setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Padua. Selain berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan banyak orang sakit, Antonius sebagai cendekiawan beriman juga memberikan nasihat-nasihat rohani kepada orang-orang yang dirawatnya dan mengajak mereka untuk berdoa bersama. Harapannya ialah bagi yang menderita sakit dan tidak akan tersembuhkan, sedapat mungkin bisa meninggal dunia dengan tenang dan dalam keadaan penuh rahmat. Minatnya yang semakin kuat untuk mengabdikan diri semata-mata pada Tuhan itulah yang akhirnya membawa Antonius belajar teologi sampai akhirnya ditahbiskan menjadi imam. Karena situasi gereja pada zaman di Cremona tidak menyenangkan, Antonius kemudian pindah ke Milano bersama Bartolomeus Ferrari, seorang ahli hukum, dan Jacopo Antonius Morigia, seorang ahli ilmu pasti. Di tanah yang baru ini, mereka bertiga mendirikan tarekat apostolis, tarekat suster-suster Angelika. Semangat pengabdian Antonius pada sesama memang tak pernah selesai. Ketika kota Milano diserang wabah penyakit pes, Antonius bersama imam-imamnya dan putri-putri asuhannya tanpa mengenal lelah merawat para korban penyakit ganas itu sambil mewartakan sabda Tuhan. Antonius dikenal luas di kalangan rekan-rekannya sebagai seorang imam yang sederhana dan suci hidupnya. Ia lebih senang tetap menjadi seorang imam biasa agar lebih bebas untuk melayani umat. Hingga ia meninggal di usia 37 tahun karena sakit. Oleh Paus Pius yang ke-9, Antonius dinyatakan sebagai beato pada tahun 1849 dan oleh Paus Leo ke-8 ia dinyatakan sebagai santo pada tahun 1897. Saudara-saudari, persoalan yang sering dihadapi dalam hidup bermasyarakat adalah bekerja bersama dengan yang lain. Jangan jadikan kemampuan yang berbeda-beda di antara kita menjadi penghalang dalam upaya-upaya bekerja sama untuk membangun hidup yang lebih baik. Bagi seorang pemenang atau the winner, pasti selalu berpikir tentang cara-cara kerjasama yang baik untuk suatu pekerjaan. Jika ingin berhasil dalam usaha, kita tidak bisa bekerja sendirian. Ada strategi-strategi yang bisa didiskusikan untuk mencapai perolehan maksimal. Pemikiran jernih memunculkan ide dan gagasan dalam meraih sukses. Sebaliknya, seseorang yang kalah biasanya selalu berusaha sendiri. Kerjasama diabaikan. Ia tidak peduli terhadap kebaikan orang lain.
Yang ia inginkan adalah berjuang untuk meraih kesuksesan bagi kejayaannya sendiri. Ia tidak bisa bekerja sebagai sebuah tim. Baginya, kerjasama hanyalah sebuah penghalang dalam meraih kejayaan dan kenikmatan semu. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.